Shalom, salam sejahtera, sahabat jalan yang lurus. Selamat berjumpa kembali di channel ini. Saya berharap dan selalu berdoa semoga sahabat semua tetap dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dan pastinya tetap di dalam perlindungan Tuhan. Saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua sahabat yang selalu setia untuk meluangkan waktu menonton video-video di channel ini dan juga terus mendukung perkembangan channel ini dengan mengklik tombol subscribe, like, komen, dan juga share kepada teman-teman yang lain supaya teman-teman yang lain juga boleh mendapatkan informasi seputar iman kekristenan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sahabat yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di kesempatan kali ini kembali lagi kita akan bersama-sama menyaksikan sebuah diskusi atau debat yang ini cukup menarik untuk kita simak, di mana di dalamnya ada Ustadz Suma dan juga para teman-temannya, dan juga ada para apologet Kristen di dalamnya. Dan kita akan melihat bagaimana di kesempatan kali ini dalam diskusi mereka sedang membahas tentang di mana Ustadz Suma melontarkan suatu tuduhan mengatakan bahwa Yesus mati di kayu salib itu merupakan suatu kutukan. Dan hal inilah yang menjadi bahan perdebatan mereka di hari ini, bagaimana para apologet Kristen mencoba menjelaskan tentang apa yang dimaksudkan kutuk yang dimaksudkan dalam Galatia seperti itu. Maka dari itu, tanpa berlama-lama, mari langsung saja kita simak videonya. Silakan kita memberikan komentar yang baik, positif, saling membangun, bukan untuk saling menyerang satu dengan yang lain. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bahkan kalau Anda nggak ada, saya bukan wartawan. Yang ada itu wartawan, penulis kitab saudara, wartawan. Terus Anda sampai mengetahui tentang siapa yang Anda ngomong kalau Yudas itu disalibkan. Itu di mana? Ayat berapa itu kalau Yudas disalibkan? Soalnya Ulangan 27. Nah, apakah Anda sudah membaca secara keseluruhan? Saya sudah menelannya sampai lidahku pahit kalau Bible. Terus yang disiksa itu siapa? Yudas atau Yesus? Yudas. Siapa di mana? Ayat berapa itu? Jelas sekali terekam dalam Matius 27 nomor 5 catatan kakinya bahwa Yudas mati tergantung pada masa itu, mati disalibkan. Lalu perutnya terburai, isi perutnya. Yudas atau Yesus? Yudas. Coba Anda buka ayat itu. Begini aja, menurut saudari saya ini, yang terkutuk Yudas atau Yesus? Menurut saya, terkutuk karena apa? Dosanya atau kayak gimana? Loh, nggak ada orang terkutuk karena dosa orang lain. Terkutuk karena... Maksudnya kan terkutuk dia di kayu salib kan, ya kan? Iya. Kenapa dia terkutuk? Apa alasannya dia terkutuk? Ini menurut Anda siapa, Yesus atau Yudas? Soalnya yang saya tahu Yesus yang disalibkan, bukan Yudas soalnya. Nggak mungkin Yesus yang disalibkan. Berarti komunitas Suma yang mengarang cerita atau gimana? Soalnya saya tahu Bible yang mengatakan itu. Hah? Bible saudara yang mengatakan bahwa kalau memang kamu mengatakan seperti itu, coba Anda buka sendiri di ayat berapa, yang mana? Galatia 3 nomor 13. Nah, itu apa terkutuk? Itu bunyinya kayak gimana? Coba kamu buka. Kristus telah menebus kita dari kutuk Taurat dengan cara terkutuk, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang mati di atas tiang salib. Itu tertulis di mana? Terkutuk waktu berarti itu yang disalibkan tuh Yudas atau Yesus? Yesus tidak mungkin terkutuk. Yang terkutuk itu Yudas. Zuma, Anda tadi bilang yang terkutuk itu yang disalibkan itu Yudas. Tadi kan awal kamu ngomong seperti itu. Ya memang Yudas yang terkutuk. Dia yang tersalib. Alah, kamu muter-muter kayak gini. Kamu tuh jangan mencoba untuk mengajari. Kesimpulan saya yang terkutuk di atas tiang salib itu Yudas. Bantah saya pakai dalil. Sekarang saya bertanya saja soalnya kamu nih otaknya juga nggak nyampe. Nanti kamu putar-putar di situ. Tadi kamu Yudas, terus kamu bilang Yesus. Kamu gimana kamu? Saya tidak pernah mengatakan Yesus yang disalib. Yang saya katakan Yudas yang disalib. Iya, tadi
tadi kamu ngomong gitu, kamu bilang Yudas yang disalib, terus sekarang bilang Yesus yang disalib. Mana ada, di mana kamu nih? Nggak pernah Yesus disalib. Yang disalib Makanya itu Yudas. Kalau manusia kalau nggak baca Bible secara baik, yang cuma ikut Suma ngomong, maka mereka akan dibodohi oleh Suma. Nah, dengar itu. Kristus telah menebus kita. Kayak seperti mengarang kamu nih. Ngarang tapi Dalil loh, nggak benar. Dalil loh saya bacakan kok dibilang ngarang. Iya, Galatia 3 nomor 13. Kristus telah menebus kita dari hukum Taurat dengan cara menjadi kutuk karena ada tertulis, terkutuklah orang yang mati di atas tiang salib. Di mana tertulis itu? Di mana tertulis? Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang mati di atas tiang salib. Itu tertulis di mana? Kemute ini tapi ngomong terus. Kemute dia tapi ngomong. Oh, dong. Buka mic-nya. Ayo. Buka Mbak. Jika Di mana tertulis, terkutuklah orang yang mati digantung di atas tiang salib. buka mic-nya Mbak, nggak usah takut sama Pak Desuki. Pak Desuki lagi makan kok nggak ada masalah dia. Kenapa aku takut sama kalian kayak gini yang tidak mengerti ajaran-ajaran kekristenan sebenarnya sesungguhnya. Kalian Oh, kok ini dengar, kita tidak sedang membahas ajaran Kristen. enggak. Ini kita Kalau sedang kamu- membahas fakta kebenaran berdasarkan Bible. Ini loh, Gitu loh, Mbak. Kalau kamu orang Kristen ya, orang Islam, maka saya mau bertanya tentang kamu satu pertanyaan. Apa kalau kamu bisa, berarti kamu orang yang sangat pintar menurut aku. Apakah kamu siap untuk aku bertanya atau kamu siap untuk menjawab? Sudah diakui bahwa yang disalibkan itu Yudas? Yesus enggak. disalib. Ngapain Mungkin. mengakui? Tidak mungkin. Gini, saya Hanya bertanya iblis tentang yang menginginkan Yesus itu disalib. gini. Hanya iblis yang menginginkan Yesus disalib. Hanya iblis. Tadi kan kamu sudah ini. Kalau orang benar, orang yang beriman tidak mungkin menginginkan Yesus itu disalib, kecuali Iya, konco-konco setan. Ayat Ya, 5. kalau orang yang beriman tapi otaknya bodoh, maka tidak akan mengerti. Hanya pengikut setan, yang Hanya menginginkan. orang beriman yang sok-sok pintar, yang mengaku dirinya sangat beriman. Nah, itu dia. Apa kan tujuannya yang iblis merasuki Yudas? Untuk menyalibkan Yesus. Apa tujuannya iblis merasuki Yudas? Untuk Apa tujuannya Nabi Muhammad masuk di goa? Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bertahalnus di dalam gua menerima wahyu, kemudian Oh, keluar. goa apa itu? Goa di mana itu? Saya mau kayak goa itu. Masih ada sampai sekarang kita Iya, masih goa di siarai. mana itu? Namanya gua Iya. Hira. Begitu Oh, beliau masuk ke dalam gua Hira, bertahalnus, Oh, bisa. menerima pewahyuan, kemudian sama seperti Elia juga masuk ke dalam gua, menerima wahyu dalam gua. Wahai Tapi Elia. dimasukkan Apa? ajaran semuanya dalam Al-Quran kan, semua ajaran yang entah Nabi Muhammad duduk sedang merenung di dalam gua atau gimana dia sedang merenung atau betapa aku nggak tahu ya, sampai menurunkan ayat Al-Quran kan, ya kan? Oke, baik. Iya kan? Sekarang saya sampaikan kepada saudara ya. Rasulullah Iya. Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam hanya sekali masuk ke dalam gua menerima wahyu. Wahyu Iya. pertama surah Al-Alaq. Ayat selanjutnya itu diterima di tengah-tengah sahabat-sahabatnya, murid-muridnya. Oke. Sekarang saya mau tanya kepada saudara, Paulus menerima 14 buku itu di mana aja? Satu, Di Alfamart, jangan dulu, di mall, berarti Dia di sendiri. mana? 14 buku Paulus itu terima di mana aja? Di Alfamart. Surat Filipi diterima di mana? Di mall. Kalau surat Roma diterima di mana? Diskotik. Hah? Saya mau tahu. enggak, Saya mau kalau tanya. bagus kalau 14 buku Paulus itu terima pewahyuannya di mana? Enggak jelas kan? kalau dalam gua tuh Ya saya tanya karena Paulus itu kan menerima 14 bukunya kan di padang gurun. Padang gurun itu Damsik itu kan penuh dengan goa. Pertanyaan saya, Paulus mendapatkan dan mencatat 14 buku kitabnya itu dia terima wahyu di mana aja? Solokan. Di dalam gerobak. Gitu. Sedangkan baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, risalah kenabiannya disaksikan sejazirah Arab kemudian. Surah apapun yang diwahyukan, ayat apapun yang diwahyukan, semua diterima kemudian di tengah-tengah sahabatnya. Hanya sekali masuk ke dalam gua. Nah sekarang Paulus menerima suratnya 14 buku itu di mana? Contoh surat Roma. Diterima di mana itu suratnya?
Di mana? Ya, Di mana? Iya, Di mana? Kacika, fokus saja tadi yang dikatakan tadi yang disalib katanya Yudas. Ah, makanya jangan lari kemana-mana, berat nanti, ente pusing nanti buat. Sekarang permasalahannya satu aja dulu. Kalian saudara-saudara Kristenku menyembah Yudas sudah 2000 tahun lamanya, itu dulu. Buktinya, oke. Siapa yang mati terkutuk di atas tiang salib? Suma. Yesus, Apa alasannya Yesus terkutuk? dia menebus dosa manusia agar terlepas. Dari mana alasan itu muncul? Dari mana alasan itu muncul? Dari mana alasan itu muncul? Perjanjian lama, buka. Di Oke, kitab baik. Yesaya. Dinubuatkan di mana? Di kitab Yesaya perjanjian lama. Oh, Yesaya. Oke, baik. Pada saat imam-imam kepala mahkamah agama membuat kesaksian-kesaksian palsu, kenapa mereka tidak menggunakan Yesaya 53 sebagai alasan membunuh Yesus? Itu kan sudah dibuat bahwa Yesus akan tergantung di atas kayu salib supaya manusia Kalau dosa. itu nubuat, dengarkan. Kalau itu nubuat, maka Kayapas tidak akan mengarang-ngarang nubuat tahun itu juga. Sedangkan Kayapas posisinya adalah imam besar Bani Israel. Tidak Kayapas hubungan sama adalah itu. imam besar. Ya, terus Kenapa Kayapas tidak mengatakan ada nubuatan Yesaya? Kenapa dia harus mengarang nubuatan tahun itu juga? itu ada Apa satu bunyi sebabnya. nubuatannya? Apa bunyi nubuatan Kayapas tahun itu juga? Lebih baik Yesus seorang mati demi untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita ini dirampas oleh Roma. Tapi kan Anda tahu kenapa dia mengatakan itu, Pak? Karena mereka itu menolak Yesus. Loh. Yesus mengakui anak Allah. Oh, bukan, itu kesaksian-kesaksian palsu yang dikarang-karang berikutnya, Bung. Itu di Alkitab ada. Semua bangsa Dengarkan Israel saya. yang tidak percaya Yesus pada masa Dengarkan saya, Bung. Pada saat Yesus ingin disalibkan atau terjadi penyaliban, apakah kitab orang Kristen sudah ada? Perjanjian baru sudah ada? Yesus kan sebagai pemberita firman. Sabar. Pada saat kemudian tragedi penyaliban, apakah kitab Yesus, kitab Kristen sudah ada berupa perjanjian baru? Yesus itulah yang membawa berita. Nah, itu makanya Anda gepeng kan? Saya tanya apa, Sudah jelas. Anda jawab apa? Sudah jelas. Yesus Itu itulah makanya. pembawa berita kebenaran dari sorga. Coba Anda baca kitab Matius pada hari Sabat, di hari kelahirannya Yesus senantiasa masuk ke dalam sinagoge membacakan kitab apa? Perjanjian baru apa perjanjian lama? Iya kan Anda tanya siapa yang dari mana asalnya kita perjanjian baru kan? Bukan kan? Saya tanya pada saat tragedi penyaliban, apakah buku perjanjian baru itu sudah ditulis? Bang Zuma, Yesus itu turun ke dunia. Yesus itu turun ke dunia dan menjadikan 12 murid itu pilihan supaya Untuk apa? murid-muridnya itulah menjadi pemberita firman ke seluruh bangsa-bangsa. Oh, Jadi kalau Anda tanya perjanjian baru datangnya dari mana? Dari pemberitaan mereka melalui Yesus. oke. Dari oke. Yesus. Sekarang di 12 murid ini, apakah ada Paulus? Paulus kan sebelum mereka. Nah, bagus. Anda pintar berarti. Ya, Paulus sebelum Berarti mereka. Paulus bukan pemberita yang seperti yang Anda sebutkan barusan kan? Setelah 12 kan Paulus. Setelah. Kan tadi kan Apakah saya bilang Yesus sebelum setelah- mereka. Apakah Yesus setelah dia terangkat ke langit masih memilih murid? Dia kan didatangi kan melalui penglihatan. Tidak ada di situ tertulis. Kata siapa? Katanya Kata siapa, Bung? Jadi gini, Kitab. izinkan saya ngomong dulu 1 menit, kita gantian. Kenapa Bang Zuma selalu mengatakan bahwa Kristen itu menyembah Yudas sudah lebih 2000 tahun? Silakan. Alasannya, pada saat Yesus datang ke tengah-tengah Bani Israel, kitab yang berlaku pada saat itu adalah perjanjian lama. 1. Iya betul. Yang kedua, di situ belum ada Kristen. Oke. Tragedi penyaliban itu meliputi aspek dari keadaan ekonomi, sosial bangsa Israel pada saat itu. Tidak ada unsur dosa waris. Tidak. Tak ada alasan nubuatan-nubuatan Yeremia, Yesaya, tak ada, Mazmur, tak ada. Itu semua muncul nanti setelah ada gereja Kristen. Puluhan bahkan ratusan tahun setelahnya. Maka yang menjadi tolak ukur tragedi penyaliban ini adalah latar belakang sosial, politik, ekonomi orang Yahudi. Tak ada dosa waris. Di Yahudi tidak ada istilah dosa waris, di Yahudi nggak ada. Carikan saya data di dalam kitabnya orang Yahudi atau tradisi kenabian orang Yahudi di mana mereka menjadikan dosa waris itu adalah acuan di dalam beragama. Tunjuk satu data. Kalau ada saya turun sekarang. Silakan. Tidak ada. Memang. Tidak ada. Kalau begitu tepuk tangan dulu. Ya, jadi kan Nah, tadi apa? Artinya kalau tidak ada, sabar. Artinya kalau tidak ada,
Maka murni penyaliban terjadi pada saat itu karena latar belakang sosial, politik, dan ekonomi. Jangan kita buat-buat yang lain. Yes, oke, giliran saya. Yesus Ya, datang silakan. ke dunia, Yesus datang ke dunia bukan mengurusi masalah politik, bukan. Yesus datang ke dunia, tepatnya ke bangsa Israel. Itu posisinya apa? Semua manusia sudah jatuh ke dalam Hati-hati di jalan. dosa. Dia datang ke dunia untuk memberikan berita keselamatan. Walaupun Yesus berpolitik, tapi dia tidak ada berurusan ke politik. Dia datang ke dunia hanya untuk memberitakan berita kebenaran. Jadi yang Anda masuk di situ apa tujuannya coba? Yesus umat Kristen menyembah Yudas, nggak nyambung di situ. Tunggu, sabar. Oke. Jadi Yesusnya tidak mengajarkan politik, betul, karena dia nabi. Dia bukan petugas parpol. Betul. Yesus tidak mengajarkan politik. Yesus pun tidak mengajarkan tentang ekonomi karena dia bukan menteri ekonomi. Yang betul itu, bukan menteri keuangan dia. Yesus datang ke tengah-tengah Bani Israel sebagai nabi, sebagai rasul, sebagai Mesias, sebagai Al-Masih, sebagai Kristus. Dia mengajarkan mereka kemudian kembali kepada kebenaran hukum Taurat. Itu dulu. Sedangkan pada saat itu kondisi Yahudi Bani Israel, kondisi transisi keguncangan yang sangat dahsyat karena mereka di bawah tekanan kekaisaran Romawi. Kedatangan Yesus kemudian menjadi orang asing. Di tengah-tengah kisru terjadinya banyaknya permasalahan perekonomian sosial politik antara Yahudi dan Romawi. Makanya yang mereka tunggu Mesias. Mesias yang mereka tunggu adalah dia yang mampu membebaskan Bani Israel dari tekanan musuh. Yesus mampu tidak? Tidak. Yesus hanya datang membawa mujizat. Menghidupkan orang mati, membuat orang lumpuh berjalan, badai topan menjadi tenang, air menjadi anggur, burung menjadi hidup, tanah liat menjadi burung hidup, kemudian banyak lagi mujizat yang lain. Kejadian ini kemudian membuat Yahudi pada heran, loh kok ini ada orang sakti kali, sehingga banyak pengikut imam kepala mahkamah agama percaya kepada Yesus. Semakin banyak orang percaya kepada Yesus, maka imam kepala mahkamah agama merasa terancam negaranya karena akan dirampas oleh Romawi. Karena orang-orang tidak ada lagi yang masuk ke dalam bait suci membayar perpuluhan. Kalau tidak ada lagi perpuluhan, kurang perpuluhan berarti kurang pajak kepada Roma. Kalau kurang pajak kepada Roma, maka Roma akan datang merampas tempat suci mereka dan bangsa mereka. Inilah alasannya Yesus harus dibunuh oleh mereka. Bukan dosa waris, Bung. Oke. Jadi yang Bang Zuma katakan tadi itu antara Yesus yang hanya melakukan mujizat dan politik-politik itu apa hubungannya Yesus sama politik coba? Yesus tidak berpolitik, sekali lagi saya bilang, dia bukan petugas partai. Iya, Oke. makanya saya bilang kan Yesus kenapa harus turun ke dunia? Karena seluruh manusia di dunia ini sudah menjadi keduniaan. Artinya mereka selalu mementingkan dunia tanpa mementingkan tentang apa yang dipentingkan oleh Allah, kasih. Itu Anda dapat ilmunya di mana? Ya, Yesus juga mengatakan ketika dia diuji masalah koin, masalah perpajakan, dia katakan apa di situ? Ya siapa yang ada di dalam foto di koin itu bayar kepada dia, kan itu dia bilang. Iya, itu mengenai pajak. Oke, betul. Nah sekarang begini permasalahannya adalah tidak ada data yang mendukung konsep Kristen dalam hal ini dosa waris terhadap kejadian atau tragedi penyaliban. Tak ada data itu. Data-data pendukung dosa waris lah, darahnya, mensucikan lah, apalagi menghapuskan kutuk Taurat, itu data-data yang muncul belakangan dari Barat. Jadi menurut Anda Yesus datang sebagai apa? Yesus datang untuk mengajak Bani Israel kembali kepada hukum Taurat. Kehendak Allah. Ya, melakukan kehendak Allah. Karena mereka berdosa, betul? Mereka berdosa. Hukum Taurat itu. Dosa apa yang mereka lakukan? Dosa apa? Hukum Taurat itu mata dibalas mata, gigi dibalas gigi. Lah, itu hukum Tuhan. Kalau tidak dilakukan justru berdosa. Ulangan 27 nomor 26. Terkutuklah orang yang tidak mempraktekkan hukum Taurat dengan perbuatan. Oke, jadi kalau ada orang tidak melakukan isi Taurat dengan perbuatan, hanya teori, terkutuk. ya jadi yang Anda katakan kita Kristen dan Yudas itu dasarnya apa? Karena yang dibunuh di atas tiang salib itu bukan Yesus. Buktinya mana? Buktinya yang mati itu manusia terkutuk. Yesus kan? Anda ingin mengatakan Yesus terkutuk? Iya, dia menjadi kutuk Karena karena dosa manusia. itu ilmu dari mana? Iya, kan Anda tadi paparkan Galatia tadi Anda bilang kan? Ilmu itu dari mana? Saya tanya dulu. Yesus terkutuk karena dosa manusia, itu ilmu dari mana? Tolong sampaikan ke saya ingin dengar. Saya dekatin kuping saya nih. Itu ilmu dari mana?
Kan Anda bilang tadi Yesus, Anda Saudaraku, jangan malu-malu, jangan malu-malu. Saya ingin dengar. Saudaramu semua ingin tahu. Rindu ingin tahu. Anda mengatakan Yesus itu terkutuk karena dosa manusia. Itu ilmu dari mana? Coba dengarkan kepada saya. Bisik aja kalau Anda malu-malu. kan tertulis di Galatia 3:13. Galatia. Berapa jaraknya? Berapa tahun jaraknya Oh. terjadinya tragedi penyaliban dengan munculnya surat kepompong dari Paulus Galatia itu? Berapa jarak? Coba ajarin. Sekarang fokusannya Loh, Anda mengajarkan ke saya nih. Saya baca Bible. Sekarang gini, Anda nanya jarak atau nanya siapa yang disalib? Anda bilang disalib, Yudas. Saya bilang katakan Yesus. Anda bilang bukan Yesus, tapi Yudas. Saya Ini tanya mana? apa alasannya? Fokus ke situ aja lah. Apa alasannya? Dengerin Anda Ap- ngomong. Apa alasannya Yesus yang disalib? Anda mengatakan terkutuk. Terkutuk maksudnya. Apa alasannya Yesus terkutuk? Anda mencari alasan yang puluhan tahun muncul. Betul tidak? Sekarang Anda membahas yang ada di dalam Alkitab atau asumsi? Saudara, saya rindu berdialog dengan orang Kristen yang paham Bible dan berakal sehat. Ya, oke. Oke? Oke. Terus Saya coba tatap mata saya, mumpung saya buka kamera. Tatap mata saya, mumpung saya buka kamera. Mumpung ada teman-teman saya ada di sini. Di Kristen itu ada dua buah pedoman. Satu perjanjian lama, satu Oke. perjanjian baru. Oke ya? Pada saat tragedi penyaliban, ada buku panduannya berapa di situ? Perjanjian lama ada, perjanjian baru ada nggak? perjanjian apa? Coba ulang. Perjanjian baru ada nggak pada saat tragedi penyaliban? Ya, di Yesus kan disalib di perjanjian baru. Hai, yang saya tanya pada saat tragedi penyaliban, perjanjian baru ini sudah ditulis belum? Itulah kanonisasi namanya, Bang Zuma. Sudah ditulis belum? Sekarang Anda yang bahas yang mana nih, Mas? Capek ini jari capek. Capek. Bang Zuma, Anda bahas mana sekarang? Sejarah Alkitab kah atau pembuktian ayat? Bukan Yudas. Saudaraku, saudara, pada saat penyaliban, kitab saudara Galatia yang mengatakan berdosa karena terkutuk karena dosa kita itu belum ada kan pada saat itu? Iya, betul, belum ada. Belum. Kenapa Anda menjadikan itu sebagai alasan? Sedangkan terang sekali penyaliban terjadi disebabkan karena faktor sosial, politik, ekonomi. Gas, sekarang gini aja Bang Zuma, fokusnya itu alasan terkuat yang Anda katakan kenapa kami menyembah Yudas. Dan kenapa Karena yang disalib itu manusia terkutuk siapa orangnya? yang menerima suap. Yudas, maksud Anda. Yes. Terus buktinya mana? Buktinya, saya minta buktinya. Dalil, tadi Bukti Anda apa? bicara tadi Anda cerita Bukti apa yang Anda minta? Tadi, dalil, mana dalilnya? Dalil apa yang Anda butuhkan sekarang? Dalil Alkitabnya. Yang menceritakan tentang apa? Yang menceritakan Yudas lah yang disalib. Satu, Oke, di mana? Amsal 17 nomor 23. Oke, Amsal. Orang fasik adalah orang yang menerima suap untuk menyerahkan orang yang benar untuk dibunuh. Oke, terus Anda mengabaikan Amsal ayat 21. 5. Terus Anda mengabaikan Sabar dulu, 27 ayat 5. sabar nanti. Sabar dulu, sabar. Itu adalah pil pahit terakhir yang Anda akan saya beri untuk Anda telan. Oke, siap. Oke. Oke, Amsal 21 nomor 18. Orang fasik dipakai sebagai ganti orang yang jujur. Pengkhianat sebagai tebusan orang yang benar. Sekarang saya tanya, siapa yang fasik antara Yudas atau Yesus? Di mana di situ diceritakan Yudas yang disalib? Jangan mencong-mencong. Ya Allah, ya Nggak nyambung. Nggak Ya, nyambung. Ya Allah ya Bang Karim. Zuma, saya tahu arahnya ke mana ini. Kalau Anda sudah tahu, ya tinggalkan menuhankan orang yang disalib itu. Kalau Anda sudah tahu. Aduh, Bang Zuma. Terus Loh, kok ada oke, pula? tembak aja langsung ke Matius 27 ayat 5 itu maksudnya menunjukkan ke siapa itu? Kalau bukan si Yudas. Oke. Coba Anda baca Matius 27 nomor 5 Ya. di sabda Alkitab sabda paralel. Baca catatan paling akhir di bawah. Mati dalam keadaan seperti itu pada masa itu adalah mati dalam keadaan disalibkan. Baca. Itu Alkitab Fasda. Loh, itu kan Enggak, ini kitab aja sudah. lah. Kalau enggak American Standard kayak atau Ibrani kayak atau Matius LAI kayak. Kenapa Maksud? dari situ? Lah itu kitab sudah ada loh. Ada yang bisa buka kamera nggak di sini? Coba. Dinda Kores. Dinda Kores. Matius 2 Dinda Kores. Siap. Buka kamera dulu deh. Aman. Alkitab sabda Matius 27 nomor 5. Oke. 7. Matius 27 Dibesarin, nomor Host. 5.
Mat 275. Ya, maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci. Tada. Oke. Alkitab Sabda, paralel. Ya udah. Ya. Oh iya. Paralel deh, paralel. Paralel itu berarti kita ke Alkitab 27 berapa? Sabda 25 ya, paralel. Bro? Biar gitu. Ya ayat 5 ya 5. Nomor 5. Kalau mau Oh, nomor jelas dari 3 juga bisa. 5. Nah, ini kita paralel. Paralel. Baca deh. Maka Maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Yo, oke selesai di situ. oke, Ya, menggantung diri dalam bahasa Yunani apa coba? Bantu saya untuk jalan untuk lihat. Tunggu. Karena Lai ini suka sekali nipu. Coba. Menggantung diri itu tunggu. Oke. Sabar ya, sabar pelan-pelan. Oke. Nah, kalau kita harus ke sini Bunda, ke Biblos Hub. Tunggu ya. Mat 275. Terlalu repot itu deh kalau ke situ. Udah benar tadi. Ya ininya aku apa? Nyarinya waktu Brunda. Nah ini nih. Apenzato. Bible Hub itu terjemahan Indonesia diyunanikan. Nggak bisa dipakai Bible Hub kalau mau belajar pintar, nggak boleh. Paralel yang kita pakai. Kalau enggak Oke. bahasa Inggris saja, Bang. Nah ini nih Brunda, Apenzato. Kebetulan saya bisa bahasa Inggris. Nah di situ kita lihat kalau kita berbicara mengenai pergi menggantung diri, kan jelas 4496 itu apa kodenya? 4496. Ah ini. Nah di sini Ripteu ia melemparkan, membuang, menghempaskan, meletakkan, terlantar itu. Ini. Iya. Riptos. Jadi di situ sebenarnya bukan menggantungkan diri. Makanya ada keterangan 4496 di sampingnya, apalagi yang di sampingnya? 402. 4402. Oh ini 402. 402. Iya. Menyingkir. Mengundurkan diri. Menyingkir. Oke. Baca catatan paling bawah sekali. Selebihnya ya kita buka. Di bawah. Yang tadi deh, yang tadi kembali. Ini. Ya, baca paling bawah. Oh ini catatan Baca. full life ini. Baca. Matius mengatakan bahwa Yudas menggantung diri, mencatat bahwa ia tewas karena jatuh. Barangkali yang dilakukan Yudas adalah menjatuhkan diri ke atas sebuah tonggak yang telah diruncingkan. Mati dengan menggantung pada masa itu hanya dilakukan dengan cara disalibkan atau diturunkan. Mind blowing. Gimana? Terus dari atas itu gimana tuh? Yang Ya, gimana? atasnya. Pernyataan atasnya. Mati pada saat Oke, itu. saya jelaskan ya. Matius mengatakan bahwa Matius melihat menggantung diri. Nah, Kisah Rasul 1 ayat 18 mengatakan itu apa? Coba. Tolong Bang, silakan dikit Bang. Ya, sebelum ke kisah para apostolos itu kita baca dulu yang ini ya. Kan di sini dibilang nih menggantung diri oleh catatan full life. Ini Alkitab Sabda.org. Mati menggantung pada masa itu hanya dilakukan dengan cara disalib. Mau lari kemana lagi? Gitu loh maksudnya. Itu kan penafsiran kan, bukan saksi. Ini saksi yang mengatakan langsung. Bukan, ini bukan tafsir, ini fakta. Mati dengan menggantung pada masa itu hanya dilakukan dengan cara disalib. Nggak ada cara lain. Gitu loh Fokus maksudnya. ke Matius Pak. Matius mengatakan bahwa Yudas menggantung diri itu saksi ya. Kalau saksi dia melihat. Iya. Sekarang Caranya gimana mati menggantung diri kalau pada masa itu? Caranya gimana? Itu kan tafsiran mereka. Yang itu kan habis itu sebelum ada Aja dulu penjelasan di bawah, panas itu kan ada titik. itu sudah dijelaskan. Oke, menggantung diri, oke. Tapi menggantung diri pada masa itu adalah sama dengan disalibkan. Itu kan sudah titik itu penting. Itu sudah titik. Itu dalil loh. Itu tafsiran, Iya, bukan betul. dalil. Bukan dalil itu. Iya, betul. Itu dengar gitu. Mati, coba dibacakan ulang. Mati Nah, dengan sebelum menggantung. Pada masa itu hanya dilakukan dengan cara disalibkan atau disulakan. Nah, Kisah ini Rasul. loh, jangan pakai pengertian menggantung diri, pengertiannya pakai pengertian 2024. Harus pakai pengertian tahun 30. Gitu loh maksudnya, Gurunda. Ini Kalau- mereka menceritakan masa itu. Mati dengan menggantungkan diri pada masa itu adalah dengan cara disalibkan. Ini keterangan dari kitab saudara sendiri. Iya. Tuh. Iya, saya tahu. Tapi kan di dalam Nah, bahasa apa ya? Bahasa Ibrani atau bahasa ini? Bahasa Ibrani. Perjanjian baru Saudara. bahasa Ibrani. Kalau Anda melihat Matius 27 nomor 5 sampai nomor 8, di situ diterangkan kemudian bahwa Yudas bunuh diri
Ya. Lalu kemudian imam-imam memungut uang dan imam yang beli tanah. Kalau Anda membaca Kisah Para Rasul 1 nomor 18-19, yang terjadi apa? Bunuh diri dulu. Yudas beli tanah dulu. Tidak ada imam-imam beli tanah, nggak ada. Jadi kontradiksi antara pemberitaan Matius 27 dengan Kisah Para Rasul 1. Kontradiksi. Maka catatan Matius 27 ini diterangkan, menggantung diri pada saat itu sama dengan disalibkan. Dan saya yang kata Bang Zuba tadi itu kontradiksi. Itu bukan kontradiksi Bang Bima, itu hanya timeline, jeda waktu. Nggak bisa. Oke. Bisa. Oke. Kalau Anda semakin aneh kalau begini. Dengarkan. Di dalam Matius 27 diceritakan Yudasnya bunuh diri kan? Iya. Siapa yang beli tanah? Siapa yang beli tanah? Siapa yang beli tanah di Matius 27? Guru ada Baca lagi. dong. Hujan. Bentar Bang, hujan Bang, enggak kalau terus soalnya. Waduh, hujan alasannya. Baca dong. Matius 27 nomor 5, nomor 6, nomor 7 dan seterusnya itu Yudas bunuh diri. Setelah melemparkan uang perak koin tersebut, dia bunuh diri. Lalu imam-imam memungut uang. Habis itu imam-imam beli tanah. Kalau di Kisah Para Rasul 1 18-19, Yudas beli tanah. Setelah beli tanah baru bunuh diri. Ya oke. Kontradiksi. Kontradiksinya di mana Bang? Yang beli tanah siapa menurut Matius? Bentar, dulu Kisah Rasul berapa? Anda belum tahu, Anda ceritanya Anda bisa tahu. Oke, bisa enggak? Kisah Para Rasul berapa tadi Bang? 1 18-19. Bang Jemaah, itu tanah udah sertifikat belum? Belum. Oh belum ya. Belum. Tanya juga yang jadi kontakturnya siapa, Bang? Itu sertifikat mau diambil belum? Bukan. Hah? Bukan. Bukan. Pengen Kira sertifikat. cari koin 30 perak, Oh nggak ada lah. mau beli tanah. Mana ya? Jawab. Belas belakang yang satu. Ayo saudara Zain. Oke Bang, lanjut. Gimana tadi pertanyaan? Matius 27 ayat 5 kontradiksi dengan Kisah Para Rasul 1 ayat 18-19. Iya. 19. Oke, di Kisah Para Rasul katakan itu yang beli Yudas ini telah membeli sebidang tanah dengan upah kejahatannya, lalu ia jatuh terlungkup dan perutnya terbelah sehingga semua isi perutnya tertumpah keluar. Hal itu diketahui oleh semua penduduk Yerusalem sehingga tanah itu menjadi sebu dalam bahasa mereka sendiri. Akal dama artinya Tanah darah. Oke. Silakan Yang beli tanah di situ siapa, Bung? Oke, di situ Yudas. Oke. Sekarang di Matius 27 nomor 5 sampai 8. Tidak dikali dikeluarkan uang ini ke dalam peti persembahan sebab ini uang darah. Sesudah berunding dengan mereka membeli dengan uang itu kan setelah Matius 7 27 ayat 5 kan setelah dia mati Bang. Kisah Rasul 1 ayat 18 kan sebelum dia mati. Dia beli tanah. Kalau di Kisah Rasul Para Rasul 1 ayat 18 sampai 19 itu kan dia belum mati. Dia beli tanah. Siapa yang beli tanah di Matius 27 yang beli tanah siapa? Yudas. Kisah Para Rasul si Yudas. Yudas. Oke. Kalau di Matius 27 yang beli tanah siapa? Para imam-imam. Tapi kan itu kan dijelaskan di situ. Yang membelinya sudah berunding mereka membeli dengan uang itu dari tanah yang disebut tanah tukang perik itu untuk dijadikan perkuburan orang asing. Menurut saudara sama enggak Yudas yang membeli tanah versus imam-imam yang membeli tanah? Itu sama enggak menurut saudara? Beda, kan saya udah bilang di Kisah Para Rasul. Di situ Yudas kan belum mati. Iya, tahu. Bukan masalah matinya. Ini yang membeli tanah ini siapa sebenarnya? Sudah jelas Bang di situ. Siapa yang membeli tanah? Yang membeli tanah siapa yang sebenarnya? Imam atau Yudas? Ada 2 tanah berarti sudah dibeli. Waduh. Memangnya uang yang diambil Yudas itu berapa keping? Oke, maka dia pun melemparkan uang Tanah perak ke sengketa. dalam suci. Lalu pergi ke situ menggantung diri. Imam-imam kepala mengambil uang perak itu dan berkata uang yang dilempar. Uang yang dilempar. Nah, sekarang kalau Anda berbicara mengenai Kisah Para Rasul, Yudas membeli tanah darah, lalu bunuh diri. Dia tidak melemparkan uang, langsung dia belikan tanah. Ya, terus pertanyaan gimana? Bukan Ini kontradiksi. Kalau ada sebuah cerita, 2 buah cerita bertentangan untuk menegakkan sebuah informasi,
Tapi bertentangan, itu tertolak demi hukum, demi kebenaran, tak boleh dipakai. Maka Matius 27 nomor 5, keterangan catatan kakinya di bawah, menggantung diri pada samat itu adalah sama dengan disalibkan. Sudah selesai? Iya, oke, lanjut. Selesai. Ya. Fokus abang ke pembelian tanah kah atau mengungkap Yudas ini yang mati digantung atau disalib? Kan itu saya tanya di awal. Bung, kan kita sudah menjelaskan bahwa yang mati di atas tiang salib itu Yudas. Iya. Penolakan kemudian muncul. Oh, tidak Iya. mati disalib. Jadi kalau ketika kemudian Mahkamah Agama mengatakan Yudas mati disalib, ada muncul orang nih protes. Oh tidak. Nah, menurut si A, kenapa Anda mengatakan tidak? Karena dia membeli tanah lalu bunuh diri. Nah, kalau kamu karena imam beli tanah, Yudas sudah bunuh diri. Mana yang benar? Tertolak semuanya. Itu baru dikatakan keadaan yang sesungguhnya. Makanya Matius 27 nomor 5, catatan kakinya jelas. Iya. Bahwa mati menggantung pada saat itu sama dengan disalibkan. Enggak, jauh. Tidak kuat kita bang. Ada dua orang datang memberikan keterangan yang bertentangan, itu tertolak. Tertolak itu. Matius 27 ayat 5 melihat Yudas mati dengan posisi masih tergantung. Sedangkan kisah Rasul 1 situ menjelaskan apa? Yudas mati sudah terjatuh dan dari tergantungnya itu jatuhlah ke bawah sehingga perutnya tertumpah keluar. Nah, terus tanah pada saat itu sudah dibeli atau belum dibeli? Abang fokusnya kemana sih ini? Ya, justru itu. Anda menyangga. Saya tanya, sebagai orang yang membawa kabar, saya tanya. Pada saat Yudas tertelungkup kemudian dengan perut terburai, tanah di situ sudah dibeli Yudas atau belum? Kalau di kisah para rasul kan situ kan dia belum. Belum. Ya. Kalau begitu di Matius mengatakan sudah kan? Iya. Nggak ada Yang mana yang kontradiksi. yang mana yang benar? Yang mana yang benar? Tidak ada kontradiksi tuh Bang Cuma. Loh. Ada yang membeli tanah lalu mati. Ada yang mati lalu beli tanah. Sudah begitu yang membeli tanah oknum yang berbeda. Masa tidak kontradiksi gimana sih? Di sini kan imam membeli itu kan, membeli tanah itu dengan uang yang dilemparkan Yudas di bait Nah, sementara di data yang lain Yudas tidak melemparkan uang. Yudas menggunakan uang itu sendiri, membeli tanah itu sendiri, lalu bunuh diri. Jadi Bang Cuma, ceritanya kan si imam-imam ini kan, ketika mereka sudah dilemparkan uang itu mereka terima kan bisa dibaca di situ sudah. Lalu bunuh dirilah si Yudas. Ketika Yudas sudah bunuh diri, tahulah mereka Yudas sudah mati bunuh diri, maka mereka mengatakan uang itu uang darah kan. Oke. Atau begini, kita sambung aja deh ceritanya biar enak, biar Anda senang. Yudas beli tanah lalu bunuh diri. Setelah bunuh diri, dia bangun lagi, kasih koinnya ke imam-imam, baru imamnya kemudian beli tanah. Gitu aja biar senang deh. Boleh? Boleh kayak gitu. Oh, boleh. Supaya nyambung gitu loh, supaya hati Anda senang. Yudas beli tanah, habis itu bunuh diri. Begitu dia ngintip, hidup lagi, kasih lagi koin. Dia kembali ke penjual tanah, koinku kembali, aku ambil lagi koinnya. Loh, tadi Anda mati. Enggak, mau mati lagi nanti. Sila ke imam-imam, mati lagi. Habis itu imam-imam beli tanah, ada 2 tanah katanya. Nah, inilah yang dikatakan Quran, mereka berselisih paham tentang siapa yang mereka. Putus-putus suara saya. Nah, itu dia. Jadi kesimpulannya, betul Kristen 2024 tahun menyembah Yudas. Sepakat? Tidak. Tidak. Oke, sekarang begini, saudara. Oke. Apa tujuan iblis merasuki Yudas? Iblis merasuki Yudas itu Bang sudah nubuatan Bang. Mati meja, balas ya anak-anak. Di mana saya dapat judul nubuatan iblis merasuki Yudas? Itu nubuatan dari mana saya lagi? Nubuatan dari tanah tadi. Dari tanah darah yang dibeli itu. Penghuni tanahnya yang marah. Merasa Ayo saudaraku. Iblis merasuki Yudas tujuannya apa? Untuk supaya Yesus dibunuh, betul? 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 Bilang dong iya. Iya dong. Sekarang Kristen mau supaya Yesus disalibkan kan? Kira-kira pembeda antara iblis dan Kristen itu apa? Kira-kira nih, antara iblis yang mau Yesus disalib dan Kristen yang pingin kali Yesus disalib itu perbedaannya apa kira-kira? kabur. Al-Quran mengatakan wa kanal kafiru ala rabbihi zahira, dan adalah orang-orang kafir
penolong-penolong setan di dalam durhaka kepada Allah. Kan Tuhannya mengatakan jangan kau bunuh orang yang benar, jangan kau bunuh orang yang bersalah. Setannya bilang bunuh. Datang Kristen juga bunuh. Maka saya bertanya nih kepada saudara, salah enggak kitab suci saya mengatakan bahwa kalian itu adalah penolong-penolong setan di dalam mendurhakakan manusia kepada pencipta kita? Karena setiap hari Kristen ini mengajak orang menyembah orang yang mati di atas tiang salib. Sementara penyaliban terjadi ulah dari iblis yang mengawali pengkhianatan terhadap Yesus. Makanya dikatakan di dalam Yohanes 6 nomor 70, bukankah aku yang telah memilih engkau yang 12 dan satu di antaramu adalah iblis. Nah sekarang permasalahannya adalah iblisnya menginginkan Yesus disalibkan. Dan upaya-upaya itu sering iblis lakukan. Diambilnya Yesus, dibawa ke bumbungan bait suci, ingin dibunuhnya. Banyak percobaan dia dilakukan. Terakhir melalui Yudas. Sekarang permasalahannya adalah berhasil kasih iblis membunuh Yesus? Benarkah Tuhan melanggar firman-Nya? Orang fasik dijadikan sebagai tebusan, pengkhianat sebagai ganti. Apakah Tuhan ingin ingkar terhadap aturan mainnya? 6 kekejian di dalam 6 kekejian yang dibenci Tuhan, 6 perkara yang dibenci Tuhan, bahkan 7 kekejian di dalam hatinya. Salah satunya adalah orang yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Berarti membunuh Yesus yang tidak bersalah adalah kekejian. Mengimani penyaliban adalah mengimani kekejian. Orang yang menganggap kekejian adalah jalan keselamatan, itu namanya pekok. Ulaika hum syarrul bariyah. Mereka adalah seburuk-buruknya makhluk. Masa ada kekejian di mata Tuhan dianggap sebagai jalan keselamatan? Sedangkan Ulangan 11 nomor 1 yang menyebabkan manusia itu selamat adalah mengasihi Tuhan. Apa itu? Mentaati segala perintah, ketetapan, hukum-hukum dan ketentuan-ketentuan Tuhan. Kenapa justru kekejian yang ditaatin? Kenapa kemudian kekejian itu yang dijadikan sebagai acuan simbol keselamatan? Dengan bangga menggantung di leher salib. Kenapa bisa kayak begitu? Ada apa dengan saudara-saudara kita Kristen ini? Bukankah Yesus sendiri mengatakan satu di antaramu adalah setan, dan tujuan setan ini merasuki Yudas adalah agar supaya Yudas ini disalibkan. Kenapa saudara-saudara Kristen pingin kali Yesus itu disalib? Ada apa dengan saudara saya ini? Karena ini semua Pertama ya, karena bom-bom. kenapa bang? Ada bom pula, betul. Yang pertama buknya, yang pertama, iblis merasuki Yudas. Belum selesai sampai di situ pekerjaan iblis. Iblis pergi ke imam-imam kepala dan mahkamah-mahkamah agama, sehingga mahkamah-mahkamah agama dan imam kepala orang Farisi kemudian ini melakukan kesaksian-kesaksian palsu. Tidak puas sampai di situ aja. Mereka kemudian menorehkan sebuah keadaan di mana memutarbalikkan keadaan. Yudas tidak hanya sampai kepada poin melaporkan, bahkan berkongko-kongko di dalam menyesatkan kemudian orang dengan mengatakan yang kucium itu adalah Yesus. Maka tangkaplah dia. Nah, lalu kemudian ini Kristen belum ada deh. Ini Kristen belum ada pada saat itu. Tragedi penyaliban terjadi. Nah, apa yang disebut penyaliban? Hening cipta dimulai. Tak ada cerita lagi. Yesus telah pergi. Orang Yahudi tenang sekali. Orang Roma juga lepas tangan. Tak ada lagi masalah. Selesai. Kita tutup buku. Tak, 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 tak. 30 tahun kemudian muncul buku Matius. 40 tahun kemudian, 60 tahun kemudian, 90 tahun kemudian, 100 tahun kemudian bermunculan buku-buku yang membahas tentang penyaliban. Penyaliban tersebut yang terjadi ratusan tahun lalu, yang terjadi puluhan tahun lalu itu untuk nebus dosa. Penyaliban yang terjadi di tengah-tengah Bani Israel itu untuk menghapus kutuk Taurat. Penyaliban yang terjadi pada puluhan tahun yang lalu itu adalah untuk mendamaikan Tuhan dengan manusia. Plap, 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 muncul Kristen. Halilintar. Muncul dia menjadikan konsep itu yang tak ada pada sumbernya. Mereka imani kemudian. Masuk Belanda ke Indonesia diaminkan lagi. Bukannya berterima kasih ada pada para apologet Islam meluruskan cerita ini, malah kita dianggap penghujat. Malah dianggap kita ini adalah penista. Dilaporkan. Penghujat, Bang Suma penghujat, penista. Padahal mau sampai kapan kalian hidup menyembah Yudas? Mau sampai kapan?
Mau sampai kapan? Kalau ada saudara-saudara Kristen, silakan naik ke atas. Kasih saya alasan yang tepat. Kenapa Yesus itu disalibkan? Apa alasannya? Jangan pakai alasan buku yang muncul puluhan tahun, ratusan tahun setelahnya. Jangan. Oke, kita diskusi bang. Oke, udah Iya. cukup. Ya, silakan. Oke, apa mau kita bahas? Masih masalah itu juga masih mau dibahas? Iya, silakan. Oke, apa tadi pertanyaan Bang Zuma? Coba ulangi bang. Apa yang menyebabkan Yesus itu terkutuk? Oke, makasih ya bang ya. Iya. Kita udah berulang-ulang kali bahas ini. Jadi gini, Yesus itu sudah diutus dan telah diutus oleh Tuhan Sang Maha Pencipta untuk membimbing dan menyelamatkan umat manusia, yaitu bangsa Israel pada zaman itu yang sudah jauh dari kata taat kepada Sang Pencipta. Iya, Matius 23, betul. Arti kata lain, mereka sudah tidak kenal dengan Sang Pencipta lagi. Jadi gini, Iya. Sebenarnya Yesus ini bukan orang terkutuk. Kenapa saya bilang begitu? Bagus. Kenapa saya bilang begitu? Bagus. Dengar dulu bang. Iya. Kenapa saya bilang begitu? Tidak mungkin seorang yang terkutuk akan diutus oleh Sang Maha Pencipta. Itu yang poin Iya. pertama. Oke. Poin kedua, kenapa dikatakan di situ Yesus adalah orang yang terkutuk? Terkutuk bagi hikmat manusia, bukan bagi hikmat Sang Pencipta. Yesus dikatakan terkutuk oleh tentara Romawi karena Yesus mengatakan bahwa dia adalah utusan dan anak dari Allah Sang Maha Pencipta langit dan bumi. Jadi mereka menganggap itu hal yang tidak benar, tidak mungkin. Yesus ini terkutuk atau tidak sih sebenarnya? Gimana terkutuk? Gimana kita bisa bilang dia terkutuk? Dia aja diutus oleh Sang Pencipta. Berarti dia tidak terkutuk Yesus ini? Yesus bukan manusia terkutuk bang. Yang mengutuk, Berarti bukan dia yang disalib. yang mengatakan dia, yang mengutuk dia itu adalah manusia, bukan Tuhan. Abang jangan salah persepsi. Ada nggak ayatnya mengatakan? Ada nggak ayatnya yang mengatakan Allah Bapa sendiri mengatakan, Sang Pencipta sendiri mengatakan bahwa Yesus adalah orang yang terkutuk? Tidak, justru karena itu saya berjuang untuk menyadarkan teman-teman Kristen bahwa yang disalib itu bukan Yesus. Abang bisa bilang yang bukan disalib itu Yesus itu dari mana sumbernya? Loh, kan Yesus bukan orang terkutuk. Memang Yesus bukan orang terkutuk. Berarti Tetapi bukan dia yang disalib. manusia yang mengatakan dia adalah orang terkutuk. Tuhan yang mengatakan yang mati digantung tiang salib itu orang terkutuk. Tuhan yang mengatakan. Di mana ayatnya? Coba. Ulangan 21 nomor 22 sampai 23. Coba saya lihat ya bentar ya. Silakan. Pakai kaca pembesar kalau nggak sanggup membaca lagi Oh. malam-malam. Mata Masih saya bisa. Kalau matanya sudah buram, pakai ini. Belum bang, belum. Ulangan berapa belum, tadi? Ulangan 21 nomor 22 sampai 23. Ulangan. Sorry ya, bercanda emang ngantuk saya soalnya. Orang yang WiFi-nya orang yang dipakai. berbuat dosa yang sepadan dengan mati, lalu ia dihukum mati, kemudian kau gantung dia pada sebuah tiang. Maka janganlah mayatnya dibiarkan semalam-malaman pada tiang itu, tetapi haruslah engkau menguburkan dia pada hari itu juga. Sebab seorang yang digantung terkutuk oleh Allah, ya. Sebab seorang yang digantung terkutuk oleh Allah, janganlah engkau menajiskan tanah yang diberikan Tuhan Allahmu. Mayat Menjadi milik pusakamu. pusaka. Jadi di sini di mana dikatakan dia dikutuk oleh Allah? Orang yang digantung disebabkan karena dosa yang dilakukan setara dengan hukuman mati. Mayatnya tidak boleh kemudian kau biarkan semalam-malaman. Betul atau betul? Tidak betul bang. Mati meja. Barusan Anda baca loh tadi di data Sekarang nomor 20. saya tanya, Yesus ini orang berdosa atau tidak? Tidak. Tidak. Di sini kan Tidak. jelas, apabila seseorang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu ia dihukum mati, kemudian kau gantung dia pada sebuah tiang. Nah, kan gitu. Kan Yesus Jangan kan kau biarkan, tunggu. Jangan kau biarkan mayatnya semalam-malaman di Pada atas tiang. tiang. Ya. Betul? Ya. Betul? Oke. Ya. Pertanyaan saya. Apakah mayat pada saat itu diturunkan segera sebelum Sabat? Iya dong. Diturunkan sore hari. Iya dong. Berarti berarti pola yang dipakai adalah hukum gantung terhadap orang yang setara dengan hukuman mati. Betul atau tidak? Ya, hukuman mati lah namanya itu. Iya, betul. Nah, apakah itu Yesus? Yesus Berarti dia orang terkutuk yang setara dengan dosanya hukuman mati dong. yang terkutuk, yang terkutuk kan bukan Allah. Loh, Bukan Allah. tadi sudah jelas sekali dikatakan mayat yang tergantung, yang dihukum mati setara dengan hukuman mati, jangan kau biarkan mayatnya semalam-malaman. Sebab orang yang digantung terkutuk oleh Allah tidak boleh menyentuh tanah.
tanah yang diberikan nenek moyangmu sebagai pusakamu. Nah itu dialami oleh mayat yang tadi. Yudas diganti Yesus, tak ada yang bisa protes. Orang Yahudi tidak mau tahu. Mau orang Roma nyembah Yudas, orang Roma sembah bom-bom, orang Yahudi nggak mau tahu. Yang jelas mereka terpuaskan. Nabi Isa ke langit, kemudian ada yang jadi korban. Orang Kristen muncul puluhan tahun kemudian mau dia gantikan, itu adalah Yudas, itu adalah Yesus, itu adalah bom-bom, itu adalah Herdi sekalipun. Tak ada urusan siapa yang mau protes. Gak ada. Makanya ada yang disebut kitab apokrifa. Ada yang disebut kitab kanonik. Kira-kira kalau Paulus mengatakan begini, aku heran, begitu cepat kau berpaling kepada Injil-Injil yang lain. Itu Paulus loh. Berarti banyak berselebaran cerita-cerita tentang keadaan penyaliban. Tak ada yang bisa. Misalnya nih, ada penulis, misalnya saya hadir, misalnya saya hadir pada saat itu. Saya menuliskan, Yesus mati di atas tiang salib untuk menebus dosa-dosa kita. Kira-kira yang protes saya menuliskan Yesus siapa? Siapa yang mau protes kira-kira? Imam kepala? Apa urusannya? Mahkamah agama? Apa urusannya? Siapa yang mau protes? Gak ada kan? Saya udah paham. Saya udah paham. Saya sudah paham maksud abang. Ya gitu ya. Kalau abang bilang gitu tadi ada Injil kanonik, Injil apokrif ya. Berarti abang punya dong sumber yang lebih terpercaya. Al-Quran. Abang punya sumber yang lebih terpercaya? Al-Quran. Al-Quran. Di mana dikatakan? Al-Quran mengatakan kita Nabi yang Injil bukan Al-Quran, Bang. Nabi saya diselamatkan dari kematian di atas tiang salib. Wa ma salabuhu wa ma qataluhu walakin syubbiha lahum. Itu kitab saya. Seirama Al-Quran dengan Quran tulis. Iya, tapi seirama dengan Amsal 21:18, Amsal 11 nomor 8. Seirama Keluaran 23 nomor 7 nomor 8. Silakan. Amsal berapa tadi ya Bang? Amsal 11 nomor 8. Amsal 11 nomor 8. Ntar saya baca. Iya. Silakan. Amsal 11 nomor 8. Orang benar diselamatkan dari kesukaran, lalu orang fasik menggantikannya. Terus siapa yang fasik? Yudas atau Yesus? ya, itu benar lah ya yang terjadi ya. Ya apa? Ya. Iya. Benar, itu orang fasik itu Yudas. Masya Allah. Pandainya sahabatku ini, yang pasti adalah Yudas. Oke? Nah sekarang baca Amsal 21 nomor 18. Bentar. Oke. Ini saudara saya nih bagus nih. Mau belajar. Amsal berapa? 21 nomor 18. Oke, 21 nomor 18. Orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang benar, dan pengkhianat. Orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang benar, dan pengkhianat sebagai ganti orang jujur. Terus siapa yang fasik tadi? Ya, karena dia jahat, ya kita katakan dia Yudas Iskariot. Yudas Iskariot. Orang jahat ini dipakai ganti sebagai tebusan untuk orang? Dia bukan sebagai tebusan, Bang. Dia jahat bukan sebagai pengganti, tetapi dalil. Kita baca dalil. Ya, orang fasik. Kita baca dalil. Ya, apa dalilnya? Orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang benar. Oke. Orang jujur, orang pengkhianat sebagai Oke, mantap itu dalilnya sudah nampak tuh. Nah, sekarang permasalahannya adalah ketika Al-Quran mengatakan mereka tidak menyalibkan, mereka tidak membunuhnya, melainkan orang yang disalibkan adalah yang menggantikan orang yang diserupakan dengan dirinya. Berdasarkan Amsal ini, siapa yang fasik, siapa yang berkhianat, Yesus atau Yudas? Yang berkhianat itu ya sudah pasti Yudas. Jadi yang menggantikan Yesus tadi yang mau dibunuh sama orang-orang Yahudi itu siapa? Tidak ada, Bang. Yesus sendiri yang ditangkap. Berarti dalil ini harus diganti, saudara Noah. Putar aja dalil ini. Nanti kita bikin sendiri, kita bikin konsili. Orang baik dipakai tebusan. Jangan gitu Dinda, jangan kita kepalaku miring juga ya gitu. Orang baik dipakai sebagai tebusan bagi orang fasik. Dan orang jujur sebagai ganti pengkhianat gitu. Kita ganti gitu ya. Kita bikin konsili baru ya. Enggak, ini kan Amsal ini kan kitab-kitabnya di zaman Raja Daud. Oke, tunggu. Atur nafas dulu. Apa yang Anda sebut tadi?
Ini adalah kitabnya Raja Daud. Oke. Matius 26 nomor 24. Yesus Ya. memang harus pergi meninggalkan dunia Amsal. sebagaimana apa yang gerapo sudah tertulis tentang dia. Allahu Akbar. Takbir. Di mana? Matius 26 nomor 24. Tolong bantu baca. Adinda Menteri tolong dibuka. Bentar. Suara Bang putus-putus. Jaringan saya kurang bagus. Bantu saya memahamkan saudara Noah. Baca Matius 26 nomor 24. Tolong Dinda dibaca Dinda. Anak manusia. Anak Matius manusia. berapa? Ini Akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia. Oh, Masya Allah. Celakalah Goyangkan panggung, tepuk tangan. Allahu Akbar. Nah, gitu dong. Yesus mengatakan, aku anak manusia memang harus pergi meninggalkan dunia sesuai dengan apa yang ada tertulis. Apa yang tertulis tadi? Yang tertulis di masa Daud. Amsal. Sallu ala Nabi. Nabi Allahu Akbar. Allahumma salli ala Muhammad. Gimana sahabat Noah? Masih mau menyembah Yudas? Didengarkan. Gimana saudara? Karena gitu, Bang. Apa tuh? Apalagi? Yesus sendiri yang menerangkan anak manusia akan Ini kan? pergi sesuai dengan apa yang Delapan. Grapo dalam bahasa Yunani, Yang barusan tadi. terjemahan yang sebenarnya ada tertulis. Saudara saudara Noah. Saudara Noah. Apakah pada saat Yesus berkata sesuai dengan Matius 26 ini, Roma, Filipi, Saya Efesus, kurang mendukung nih, Bang. apakah sudah tertulis? Saudara? Jadi gini, di Matius 26 ini kan jelas nih ya, Yesus ini makan Paskah dengan murid-muridnya. Jadi dia kan bercerita. Dia bercerita, Anak manusia, aku berkata kepada, ya gini, dari ayat 21 saya baca. iya. Ketika mereka sedang makan, ia berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya seseorang di antara kamu akan menyerahkan aku. Dan dengan hati yang sangat sedih berkatalah mereka seorang demi seorang, Iya. kepadanya, bukan aku ya Tuhan. Yang dijawab, dia yang bersama-sama dengan aku mencelupkan tangannya ke dalam pinggan ini, dialah yang akan menyerahkan aku. Ya. Jadi Oke, Yesus berkata lagi, anak manusia memang akan pergi sesuai dengan ada yang tertulis. tertulis. Tentang dia. Nah, sekarang muncul pertanyaannya, Akan Bung. tetapi celakalah orang yang Celaka olehnya diserahkan. manusia itu adalah lebih baik kalau dia tidak dilahirkan. Harus Orang- celaka. Harus celaka. Makanya dia harus menjadi pengganti. adalah Oke. lebih baik. Dia tidak dilahirkan. Oh, dia panjang kali masa nggak hafal sih. Jadi gini Noah, saudara Noah. Gini, ketika Yesus berkata ada tertulis, konsep-konsep kisi-kisi kurikulum pengajaran dosa-dosa waris yang diajarkan, yang diusung oleh orang Farisi, Paulus diajarkan kepada Roma, apakah sudah tertulis pada saat Yesus berkata demikian? Jawab saya, yang jujur. Saya ngantuk soal. Gimana? Di Kristen, Yesus Karena jaringan saya disalib. kurang mendukung nih Bang, ada ngelek-ngelek dikit. Oke, saya juga lagi di gunung, untuk ada ketua Ya. saya di sini. jelas sekali suaranya. Di gereja nih, Yesus disalib karena dosa waris. Satu. Di gereja Yesus mati karena kutuk Taurat. Dua. Yesus mati karena mendamaikan dosa manusia. Tiga. Yesus mati karena dia menggantikan anak domba di atas salib. Yesus mati dikarenakan satu orang Adam masuk ke dunia sehingga manusia semua tersalurkan dosa waris. Pertanyaan saya, kisi-kisi yang tadi yang dibangun oleh, yang diusung oleh gereja, apakah sudah tertulis pada saat Yesus kemudian berkata di dalam Matius 26 nomor 24? Tidak ada tertulis. Tidak ada tertulis. Karena Yang tertulis dari yang mana? semua itu, Yang tertulis yang mana? jadi Amsal dari semua 21, Amsal 6:16, Amsal 11 nomor 8, Keluaran Itu masih 23 nomor 7 nomor 8. Itu yang tertulis kan? Ulangan. itu masih Mazmur jauh. 91. Angka itu Saudaraku. Boleh enggak Dinda Bamtri, tolong tunjukkan abangmu Mazmur 91 nomor 8. Atau satu perikop aja deh. Kekuatan Satu perikop. Yesus itu ada di kitab Yesaya Bang, bukan di Amsal. Amsal itu masih mengenai kisah perjuangan. Di dalam Mazmur 91 Dinda nomor 8 atau tampilkan satu perikop biar kita bisa pilih dan pilah. Dijamah dan dijamrek. Mazmur 91. Dari Sabar ya saudara. Nomor 8-nya boleh bacakan saya? 8. Ini. Apa tertulisnya? Engkau hanya menonton dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Banget dalilnya Gurunda.
Saya bertanya kembali nih kepada ente. Orang Pasik yang tadi yang makan suap itu siapa? Pak Bom Bom kan? Yang ditanya sudah hilang Gurunda. La haula wala quwata illa billah. Sahabat yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita bersama-sama telah menyaksikan serta menyimak suatu diskusi yang menarik atau debat antara para apologet Kristen bersama dengan Ustadz Suma dan kawan-kawannya, dan dimana kita melihat para apologet Kristen ini mereka mencoba menjelaskan tentang arti kutuk di dalam Galatia 3 ayat 14, yang dimana kematian Yesus di atas kayu salib itu merupakan suatu kutuk yang menjadi bahan Ustadz Suma dan kawan-kawannya menyerang iman kekristenan, di mana mereka beranggapan bahwa tidak mungkin Yesus yang adalah Tuhan mati secara terkutuk seperti itu. Karena kalau kita melihat bahwa Ustadz Suma ini dia kerap kali selalu hanya membahas satu ayat tanpa dia melihat konteks sebelum dan sesudah dan ayat sebelum dan sesudahnya seperti itu, sehingga ketika Ustadz Suma mencoba satu ayat dan ayat itu dijadikan sebagai sarana untuk dia menyerang iman kekristenan seperti itu. Karena kalau kita mau melihat, mendalami serta mau mengerti maksud dari Galatia 3 ayat 14 itu, di mana di situ berkaitan dengan hukuman kutuk dengan cara digantung pada kayu atau kayu salib, juga menjadi pokok pembicaraan Paulus bahwa kematian Yesus Kristus di atas kayu salib bukan hal yang kebetulan, tetapi suatu pernyataan bahwa dengan kematian cara digantung di atas kayu salib ini menyatakan bahwa Yesus menjadi terkutuk sebagai ganti manusia yang terkutuk atas dosa. Darahnya yang suci dan hakikatnya yang adalah Allah, sehingga darah tersebut adalah darah yang sungguh mahal, dan olehnya semua umat manusia dosa-dosanya boleh diampuni. Bagi orang percaya, kita mengerti bahwa kematian salib adalah tanda pembayaran atau pelunasan kutuk dosa, yang dimana seharusnya kita manusia yang berdosa yang digantung di atas kayu salib, akan tetapi Allah dengan karyanya yang begitu besar dinyatakan melalui Yesus Kristus yang menggantikan hal itu, sehingga melalui kematian Yesus di atas kayu salib dan darah yang tercurah, supaya hidup kita ketika kita percaya kepada Yesus Kristus, kepada Allah, kepada Yesus Kristus, hubungan kita dan Allah menjadi baik lagi. Dan dengan darahnya Yesus Kristus dengan lunas membayar hutang dosa kita. Kita bisa melihat di dalam 1 Korintus 7 ayat 23. Kemenangan yang sesungguhnya adalah dengan bukti bahwa Yesus Kristus tidak mati selamanya, tetapi dia bangkit sebagai tanda kita pun dibangkitkan setelah mati akibat dosa. Karena Yesus Kristus yang mengalami hukuman gantung pada kayu salib itu, dia bangkit, maka makna salib yang negatif itu berubah menjadi lambang kemenangan, sebab ia bangkit. Itulah kemenangan Yesus Kristus dan umatnya yang percaya kepadanya. Dan hal ini yang seharusnya Ustadz Suma pahami dan mengerti, di mana ketika dia mau menjelaskan hanya satu ayat, dia harus mencari tahu, menggali lebih dalam maksud dan tujuan penulisan ayat tersebut, sehingga dia tidak salah mengartikan seperti itu. Dan hal inilah yang membuat Ustadz Suma dan kawan-kawannya juga menjadikan hal ini untuk menyerang iman kekristenan, bahwa karena kita Yesus mati terkutuk, padahal itulah cara bagaimana Allah mau mendamaikan kita dengan kematian yaitu kayu salib, mengalahkan kutuk, sehingga kutuk itu diubah menjadi berkat. Maka dari itu Ustadz Suma, Anda harus lebih banyak lagi mempelajari lebih sungguh-sungguh, kalau bisa lebih sungguh-sungguh mencari tahu apa arti dari kata-kata dari ayat tersebut, supaya tidak lari dari konteks dan tujuan dan arti penulisan dari ayat tersebut. Dan kita terus berdoa untuk para apologet Kristen supaya mereka juga boleh terus dipakai Tuhan secara luar biasa untuk memberitakan kabar gembira, kabar sukacita, kabar baik, kebenaran yang selama ini disalahpahami dan tidak dimengerti dan dipahami oleh orang-orang di luar sana yang selalu berusaha untuk menyerang iman kekristenan dengan mencari kesalahan di dalam Alkitab seperti itu. Dan kita berdoa untuk Ustadz Suma dan kawan-kawan supaya mereka bisa dibukakan hati mereka, sehingga mereka boleh melihat kebenaran dan keselamatan yang sejati yang disediakan oleh Allah melalui Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat. Sekian video saya di hari ini. Sampai berjumpa di video saya yang selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.